Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Fadilah Ramadan dengan NIM 21410 Saya akan menyelesaikan tugas PKD dengan menyampaikan sebuah khutbah yang berjudul tentang siksa kubur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Fa ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita sehingga kita masih bisa diberikan kesehatan sampai titik ini. Sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'atnya, sampai kepada kita selaku umat yang insya Allah diberikan syafaat di yaumil kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Untuk hadirin sidang Jumat rahimakumullah, tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah atas nikmat dan kehidupan yang masih diberikan kepada kita sehingga sampai dalam kesempatan ini kita masih bisa mengingatnya serta memujinya. Dan pada kesempatan hari ini juga khotib mengajak kepada hadirin sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa berzikir dan melaksanakan segala perintahnya. Dan di sini adalah takwa dalam arti senantiasa melibatkan Allah dalam setiap persoalan yang kita hadapi dengan cara berdoa, memohon pertolongan dan bermunajat kepadanya sehingga menimbulkan ketentraman dan kehidupan kita. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 102, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Sidang Jumat rahimakumullah, dalam khutbah Jumat yang singkat ini kita merenung sejenak tentang apa yang terjadi pada saat ini, di mana kita sudah menjalani masa COVID-19 mungkin sudah kurang lebih selama 1-2 tahun mungkin, dan sekarang sudah berjalan lebih dari 3 tahun, dan tidak sedikit di antara saudara kita, sahabat-sahabat kita maupun keluarga kita yang sudah meninggal duluan. Dan Allah juga telah menyampaikan kalimat kullu nafsin za'iqatul maut, yang artinya setiap bernyawa akan merasakan mati. Dan kematian adalah sesuatu hal yang pasti kita hadapi, sesuatu yang menjadi gerbang kehidupan dari dunia menuju kehidupan akhirat adalah yaitu kematian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa ayat ini menjelaskan akan kekuasaan Allah dan sungguh aneh orang yang ingkar kepada Allah sementara manusia awalnya tiada, lalu Allah menjadikan ada di muka bumi ini. Ayat ini juga menunjukkan bahwa kita semua pasti akan mati dan semua akan pasti dibangkitkan kembali setelah kematian itu. Jamaah rahimakumullah, maka apa saja kewajiban kita dalam kehidupan ini sebagai persiapan diri sebelum kita menghadapi kematian? Tentunya banyak hal yang harus kita lakukan. Namun setidaknya ada 3 hal yang akan bahas dari kesempatan ini. Lalu yang pertama adalah beramal sebaik mungkin. Dalam Quran surat Al-Mulk ayat 1 dan 2 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Sadaqallahu azim. Artinya, Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan dan Dia Maha kuasa atas segala sesuatu. Lalu yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, dan siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha perkasa lagi pun Maha pengampun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, seperti apakah amalan yang terbaik itu? Salah satu indikatornya adalah pekerjaan yang itu dilakukan adalah istiqomah. Harus istiqomah. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa in khairul amal adumuh wa in qol." Artinya, sesungguhnya sebaik-baik pekerjaan adalah pekerjaan yang rutin atau berkelanjutan meskipun itu sedikit. Beramal sebaik mungkin juga berarti bahwa pekerjaan kita itu yang dilakukan dengan seikhlas mungkin, semaksimal mungkin, dan dengan sesempurna mungkin, baik dalam interaksi kita kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Dalam tiap amal kita patrikan dalam diri kita bahwa bisa jadi itu mungkin bisa jadi adalah amal terakhir kita. Lalu yang kedua adalah menyiapkan amal yang pahalanya terus mengalir atau bisa disebut adalah pahala jariyah. Diantaranya adalah memperbanyak ilmu yang bermanfaat serta mendidik anak menjadi anak yang soleh yang dapat mendoakan kita kelak ketika kita sudah meninggal dunia. Sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika manusia mati, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang diambil manfaatnya, dan anak yang soleh yang selalu mendoakan orang tuanya." Hadis riwayat Muslim. Lalu yang ketiga adalah berdoa agar diberikan husnul khotimah oleh Allah. Apa itu husnul khotimah? Di antara tanda-tanda husnul khotimah ialah ia mengucap kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya. Dan dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana ikhram kalimatul la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang akhir perkataannya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Lalu Rasulullah SAW bersabda juga, apabila Allah menghendaki kebaikan kepada seorang, maka Allah akan membuatnya beramal. Dan para sahabat pun bertanya, bagaimana membuatnya beramal? Dan beliau menjawab, Allah akan memberikan taufik padanya untuk melaksanakan amal soleh sebelum ia meninggal dunia. Dan selain berusaha dengan segenap amal soleh untuk mencapai husnul khotimah, kita juga harus selalu berdoa kepada Allah agar mewafatkan kita dalam husnul khotimah. Dan semoga dengan khutbah singkat ini kita menjadi hamba Allah yang berhasil dalam mempersiapkan kehidupan kita, yang mampu meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita, dan Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan juga kita dihindarkan dari siksa kubur oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wal umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Untuk khutbah kedua ini khotib ingin berpesan kepada jamaah sekalian terkait dengan kematian ini, terkait dengan bagaimana cara kita mempersiapkan kematian ini. Untuk yang pertama adalah kurang-kurangi bermaksiat dan perbanyak amal baik, dan selalu melaksanakan apa yang dilaksanakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terpenting adalah melaksanakan perintahnya dan juga menjauhi larangannya. Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu.
Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa iqadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wa najata minan nar wa afwa inal hisab. Allahumma gfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.